Saudara-saudara, kemerdekaan adalah runtuhnya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, hilangnya penindasan manusia atas manusia lainnya, sehingga sebagai bangsa kita menjadi tuan di negeri sendiri. Kemerdekaan juga berdaulatnya sebuah negara untuk mengatur negaranya sendiri, menentukan sistem negara, sistem politik, sistem pemerintahannya sendiri. Selain itu, kemerdekaan juga berarti berdikarinya sebuah negara untuk mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia. Itulah hakikat dari kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh seluruh para pejuang pendiri Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi yang paling penting, saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia ditandai dengan lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi alat perjuangan untuk melawan penjajahan di bumi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi alat perjuangan untuk keluar dari kepungan kapitalisme, liberalisme, dan kolonialisme. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi jalan menuju Indonesia adil dan makmur. Lebih dari itu, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 1945 ini jiwanya bangsa Indonesia, karakter asli bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini hasil otentik pikiran para pendiri bangsa. Saudara-saudara, apakah setelah Indonesia proklamasi lantas penjajahan hilang dari bumi Indonesia? Tidak, saudara-saudara. Itu terbukti setelah kemerdekaan penjajah melakukan agresi, melakukan pemberontakan demi pemberontakan. Indonesia adalah bangsa yang besar, sehingga banyak negara yang cemburu pada Indonesia. Banyak negara yang tidak menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, penjajahan terus melancarkan agresinya, melancarkan pemberontakan demi pemberontakan kepada Indonesia. Sehingga pada akhirnya Indonesia melakukan kompromi demi kompromi dengan penjajah. Kita takluk dengan penjajah pada akhirnya. Melalui perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi Meja Bundar, itu adalah cermin bahwa Indonesia tidak sepenuhnya merdeka terhadap hegemoni penjajah. 3 perjanjian itu adalah hasil kompromi Indonesia dengan para penjajah. Penjajah mengatakan silakan merdeka, tetapi jangan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada tahun 1949 melalui konferensi Meja Bundar disepakati Indonesia menggunakan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah itu, para pendiri bangsa kemudian gelisah. Akhirnya melakukan perundingan lagi. Akhirnya disetujui Indonesia pada tahun 1950 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara itu mengamanatkan pembentukan konstituante. Konstituante ini bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Konstituante hasil pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 itu
konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang dasar baru. Kenapa tidak berhasil? Karena perundingan demi perundingan itu tidak bisa terjadi, tidak ada titik temu. Sehingga Soekarno sadar konstituante ini membahayakan eksistensi Republik Indonesia. Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar, sehingga Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit Presiden ini isinya adalah pembubaran konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno memahami bahwa konstituante ini hasil demokrasi liberal pertama kali Indonesia, menghasilkan orang-orang yang tidak sepenuhnya negarawan. Bung Karno memahami demokrasi liberal ini sangat rawan untuk dimasuki oleh kepentingan-kepentingan penjajah, sehingga anggotanya Dewan Konstituante itu tidak bisa melahirkan kebijaksanaan seperti kebijaksanaan yang dilahirkan oleh BPUPKI pertama kali, tidak seperti kebijaksanaan para pendiri bangsa yang dulu, sehingga konstituante tidak bisa menghasilkan undang-undang dasar baru. Kepentingan mereka saling tabrak-tabrakan. Ada yang membawa kepentingan penjajah, ada yang membawa kepentingan asli Indonesia. Itulah sebabnya Dekrit Presiden 1959 isinya yang paling penting adalah membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Bung Karno menegaskan sekali lagi pada pidato 17 Agustus 1959, Bung Karno pidato dengan lantang, Dekrit Presiden 59 adalah penemuan kembali revolusi Indonesia. Indonesia menemukan kembali jati dirinya. Indonesia kembali ke Khitoh 1945. Indonesia kembali ke garis perjuangan melawan hegemoni kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Undang-Undang Dasar 1945 adalah alat perjuangan Indonesia untuk menegakkan revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur, hilangnya penindasan manusia atas manusia lainnya. Saudara-saudara, itulah pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, penjajah kali ini kalah bertarung dengan para pendiri bangsa. 59 sebagai satu monumen kembalinya ruh kemerdekaan Indonesia melalui Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, perlu diingat, Bung Karno pada 17 Agustus 1959 itu pada pidatonya Bung Karno mengingatkan pada kita semua bahaya yang lebih mengerikan daripada bahaya penjajahan secara fisik. Pada pidato 17 Agustus itu silakan teman-teman dipelajari, dibaca ulang. Bung Karno mengatakan bahayanya kaum reformis, bahayanya kaum reformis, bahayanya kaum cecunguk-cecunguk, bahayanya kaum kontra revolusi. Mereka, Bung Karno menamainya seperti itu. Siapa itu? Cecunguk-cecunguk, kaum reformis, kaum kontra revolusi adalah mereka sebagai tangan-tangan penjajahan gaya baru. Mereka sebagai antek-antek kapitalisme global. Kita familiar menyebutnya sebagai mereka, kita namai sebagai londo ireng. Itu sudah diperingatkan oleh Bung Karno, ke depan Indonesia akan melawan kaum-kaum yang lebih
lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Saudara-saudara, itu ternyata terbukti setelah Bung Karno jatuh, Orde Baru kemudian berkuasa, kemudian pada tahun 98 Orde Baru juga tumbang melalui gerakan reformasi memang cita-cita yang mulia. Tetapi reformasi dibunuh sebelum dia lahir, dibunuh oleh para reformis palsu yang di belakangnya ada kepentingan kapitalisme global. Nah, reformasi palsu inilah yang kemudian setelah Orde Baru tumbang, reformis palsu inilah yang kemudian menguasai Indonesia hari ini. Siapa korbannya? Korban yang paling nyata adalah Gus Dur dilengsarkan oleh para reformis palsu ini. Setelah reformis palsu ini menjatuhkan Gus Dur, kemudian reformis palsu ini mengobrak-abrik Undang-Undang Dasar 1945 warisan para pendiri bangsa. Sehingga hari ini Indonesia penjajahan dilegalkan melalui konstitusi. Kita membuka lebar-lebar, kita membuka pintu lebar-lebar pada penjajahan kapitalisme global. Penjajahan hari ini sudah dilegalkan oleh sistem, sudah terstruktur, sistematis, konseptual penjajahan hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, hasil amandemen 4 kali yang dilakukan oleh kaum reformis palsu. Amandemen ini selama dirubah 4 kali hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita gagal menjadi Indonesia 1945. Kita gagal menjadi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Indonesia hari ini menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 2002 yang disusun oleh para reformis palsu berkolaborasi dengan kepentingan kapitalisme global. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan dengan penuh kesedihan, kita gagal menjadi Indonesia 1945.